Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnita Armi Ismail dengan NIM 9414230075. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 dari Bapak Bobi Rantau Payu SSI ME selaku dosen pengampu. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai multikolinearitas. Pada pembahasan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan multikolinearitas, kemudian yang kedua ada penyebab multikolinearitas, yang ketiga ada dampak, yang keempat ada cara mengatasi multikolinearitas, kemudian yang berikut ada uji multikolinearitas menggunakan SPSS, kemudian ada hasil interpretasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kondisi di mana terdapat korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi, sehingga nilai prediksi menjadi tidak dapat diandalkan. Kemudian yang kedua ada penyebab multikolinearitas, ada 6. Multikolinearitas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu korelasi antara variabel, terdapat hubungan yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Kemudian yang kedua ada penggunaan variabel dummy. Penggunaan lebih dari satu variabel dummy yang tidak akurat dapat meningkatkan risiko multikolinearitas. Yang berikut ada variabel perhitungan dari variabel lain. Misalnya jika ada interaksi antara variabel seperti X1, satuan bahasa, kemudian X2, 2 buah, ini dapat menyebabkan kolinearitas. Kemudian yang berikut ada model overdemand ketika jumlah variabel independen melebihi jumlah observasi. Yang terakhir ada data yang tidak representatif. Pengambilan sampel dari subpopulasi tentu dapat menciptakan korelasi yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga ada dampak multikolinearitas. Dampak multikolinearitas dalam analisis regresi meliputi yang pertama yaitu koefisien regresi yang tidak stabil. Perubahan kecil pada data dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi, sehingga mengakibatkan estimasi yang tidak akurat. Yang berikut ada standar error yang tinggi. Nilai standar error untuk koefisien regresi menjadi besar, membuat hasil uji cenderung tidak signifikan. Yang berikut ada interval kepercayaan yang lebar. Hal ini menyulitkan untuk menolak hipotesis nol karena rentang nilai yang diperoleh menjadi sangat luas. Yang terakhir ada estimasi parameter yang tidak efisien. Multikolinearitas dapat menyebabkan bias yang varians yang tinggal pada estimasi parameter regresi. Kemudian yang keempat ada cara mengatasi multikolinearitas. Berikut adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengatasi multikolinearitas dalam model regresi berganda. Yang pertama adalah analisis faktor sebelum regresi. Jika Anda memiliki banyak variabel, lakukan analisis variabel terlebih dahulu. Setelah analisis faktor, menggunakan variabel baru yang terbentuk sebagai variabel dalam model regresi. Yang kedua ada model variabel yang kurang berkorelasi, variabel identifikasi yang memiliki korelasi tinggi dan nilai FIV yang tinggi, kemudian pilih salah satu variabel yang kurang cocok dengan variabel lain. Yang berikut ada operasi matematika antara variabel bebas. Lakukan operasi matematika antara variabel bebas yang kuat untuk mendapatkan variabel baru yang digunakan dalam model regresi. Yang berikut ada standar variabel berkorelasi tinggi. Lakukan standarisasi terhadap variabel yang menyebabkan inklusi
perkalian antara variabel. Gunakan hasil perkalian setelah standarisasi sebagai variabel baru dalam model regresi. Yang berikut ada regresi Richet. Gunakan metode regresi Richet untuk menstabilkan nilai koefisien regresi. Metode ini menambahkan bias konstanta pada kovariansi diagonal yang mengurangi multikoliniaritas. Yang berikut ada analisis komponen utama atau PCA. Lakukan analisis komponen utama untuk menghilangkan korelasi antara variabel bebas. Yang terakhir ada eliminasi variabel berkorelasi tinggi. Gunakan metode korelasi berpasangan untuk menentukan variabel yang memiliki korelasi paling tinggi. Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode di atas, Anda dapat mengatasi masalah multikoliniaritas dalam model regresi berganda. Baik, selanjutnya kita masuk pada uji multikoliniaritas menggunakan SPSS.